Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten sadayana sampurasun. Patepan deui sareng simkuring Anissa Ramadhani Simkuring Irsasani dina acara PINS dinten Rebo kaping 30 April tahun 2025. dinten ieu urang nampilkeun klarifikasi ti Pangadeg Oriental Sirkus Indonesia Tony Sumampau anu mungkir tuduhan palanggaran hak asasi manusia ngalawan palaku sirkus. Pangadeg Oriental Sirkus Indonesia, Tony Sumampau, tuntungna nyerios ngeunaan laporan ti sajumlah tilas palaku sirkus anu nyatakeun palanggaran hak asasi manusia. Dina konferensi pers anu diayakeun di Jakarta, Tony secara tegas ngabantah aya panyiksaan. Tapi kalau anak-anak itu latihannya males, tidak mau keluar tenaga, kalau pakai rotan itu mah biasa. Pakai rotan waktu itu Pak ya? Pakai rotan, ya. Dan kita kontekstual pada masa tahun itu memang begitu kulturnya, memang bukan gitu. Cuma di sirkus. Memang begitu. Iya. Iya. Di luar sirkus pun sama. Kita mengalami gitu ya. Iya. Ngabales tuduhan nggunakeun kejut listrik pikeun pamaen anu nyobian kabur. Tony Sumampau nganggap klaim eta teu masuk akal. Anjeunna ngajelaskeun yen kejut listrik anu sok disebut hot wire dianggo pikeun sato sanes dianggo kangge manusia. Tony oge nyarioseun masalah dugaan eksploitasi parantos timbul dina tahun 1987 sareng parantos direngsekeun. Anjeunna negaskeun yen Oriental Sirkus Indonesia tanggung jawab sapinuhna pikeun para palaku. Sareng Taman Safari Indonesia henteu kalibat dina hal ieu. Pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui pasti ada. Cuma kalau pakai dipukul, pakai besi, pakai apa, nggak mungkin lah. Kalau nanti dia luka malah dia nggak bisa atraksi kan gitu ya. Justru kita bisa lihat dari foto-foto mereka kan tidak ada rasa tertekan gitu ya. Tidak ada rasa tertekan dan mereka sangat-sangat happy gitu. Itu satu. Nah kedua berkaitan dengan apa tadi yang disebut penyiksaan itu ya, itu kan hanya membuat sensasi supaya yang dengar wah serius gitu ya. Kalau benar-benar apakah benar seperti itu ya, itu juga kan sangat tidak dimasuk di akal gitu ya. Tapi memang kalau mengurus hewan, karena saya berkaitan dengan hewan, itu kan memang ada strum untuk pembatas supaya hewan tidak keluar dari batas. Itu kita sebut hot wire. Ya. Tapi orang awam bilang strum sebetulnya hot wire ya. Hot wire itu dipakai di peternakan, di mana-mana pakai itu. Dan itu harus ada energizernya. Ya, harus ada alat yang mereduce listrik itu dari AC ke DC. Ya, dan itu hanya kejutan, bukan stroke ya, kejutan. Tapi itu untuk hewan. Tapi semua orang mikirnya itu stroke. Hewan juga kalau di stroke pakai AC mati dia. Bukan hewan pun mati Pak? Mati. Kalau ke stroke makanya kan. Kalau gajah gitu kan itu kan di Sumatera kan banyak gajah mati karena stroke ya, dipasang oleh masyarakat stroke. Jadi stroke itu nempel. Okay. Kalau AC kan nempel ya. Kalau kita stroke udah nempel ya. Kalau yang dari energizer itu, hot wire itu malah apa? Mental kita. Kalau kita pegang gitu dengan sendirinya akan menjauh gitu. Jadi sebenarnya kalau itu memang benar, kalau emang itu tudingannya digunakan pada orangnya sudah nggak ada sekarang. Nggak ada. Kalau strum ya. Oh, strum. Nah kalau pakai hot wire dari mana alatnya? Di sirkus kan nggak punya ya. Nggak punya Pak. Nggak punya. Di sirkus nggak punya. Di sirkus kan hewannya jinak-jinak semua, udah dilatih. Okay. Ya kayak anjing nggak perlu pakai hot wire. Ya. Okay. Sementara eta, Komisi Nasional Kakerasan pikeun AWW geus menta dibentukna tim independen fact finding pikeun nalungtik dugaan eksploitasi urut pelaku sirkus. Komisi Nasional nganggap hal ieu boga unsur pelanggaran hak asasi manusia anu perlu ditangani serius. KPPA bertanggung jawab pada pemulihan psikis dan pemberdayaan ekonomi korban. Kemudian Kemenaker melakukan kajian kerugian kerja, investigasi, rekomendasi penegakan hukum. Kemudian Johnson Manangsang, pemilik OCI,
adalah bertanggung jawab pada kompensasi, ganti rugi, dan keterlibatan ahli untuk penghitungan nilai kompensasinya. Terakhir, rekomendasi Komnas Perempuan kepada Komisi 13 DPR RI. Yang pertama adalah membentuk tim pencari fakta independen untuk investigasi kasus Oci. Kemudian kedua, mendorong penyelidikan lanjutan terhadap dugaan pelanggaran HAM. Kemudian ketiga, menjamin pertanggungjawaban individu dan korporasi atas pelanggaran. Keempat, mengawasi pemulihan hak korban, kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi. Kemudian rekomendasi yang kelima adalah melakukan tindakan pencegahan dengan mendorong pemerintah melakukan pengawasan terhadap praktek-praktek korporasi yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM. Kasus ieu terus ngagulung sareng janten perhatian masyarakat. Sakumna pihak dipihareup bisa ngajenan proses hukum jeung ngajunjung panangtayungan hak asasi manusia, khususna pikeun pagawe budak jeung awewe. Eta warta dinten ayeuna, Simkuring Anisa Ramadhani, Simkuring Irsasani, pamit undurkeun diri. Sakitu nu dipikahatur, hatur nuhun, wilujeng sonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.